Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Novriadi dengan NIM 120802118116 dari kelas 5B Agroteknologi, dan saya merupakan mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kultur Jaringan Tanaman dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rosmaina SP MSI. Dan pada video kali ini saya mendapatkan judul Tahapan dan Prinsip Dasar Kultur Jaringan. Untuk tahapan dalam kultur jaringan terdapat 4 tahapan. Yang pertama, establishment atau mendapatkan tanaman steril. Yang kedua, multiplication atau perbanyakan tunas. Yang ketiga, root formation atau induksi perakaran. Dan yang keempat, acclimatization atau aklimatisasi. Baik, kita masuk ke establishment. Untuk mendapatkan tanaman steril dalam kultur in vitro, eksplan harus: yang pertama, karakteristik genetik dari pohon induk. Yang kedua, kebersihan dari mikroorganisme. Dan yang ketiga, kondisi fisiologi tanaman bersumber dari eksplan. Dan untuk sterilisasi, masalah yang sering dihadapi dalam sterilisasi: yang pertama, kontaminasi oleh cendawan dan bakteri pada permukaan eksplan. Yang kedua, infeksi virus dan organisme semacam virus. Dan yang ketiga, kontaminasi bakteri yang hidup secara internal pada eksplan. Nah, beberapa sumber eksplan dalam kultur jaringan. Yang pertama, embrio. Yang kedua, biji. Ketiga, daun. Keempat, umbi. Dan yang kelima, anter. Beberapa cara sterilisasi yang sering dilakukan. Yang pertama, bisa menanam di growth chamber atau di rumah kaca. Yang kedua, menyambung dengan shading terkhusus pada tanaman berkayu. Yang ketiga, pemupukan dan pengendalian HPT pada sumber eksplan. Dan yang keempat, perlakuan dengan zat pengatur tumbuh. Adapun untuk bertujuan memudahkan mendapatkan tanaman steril. Kedua, mendapatkan tunas baru yang mempunyai kemampuan tumbuh dan regenerasi yang lebih baik. Dan yang ketiga, bahan tanam dapat tersedia setiap saat. Nah, masuk ke multiplication. Pada tahap ini, eksplan dikulturkan dalam media kultur dan di kondisi pertumbuhan yang sesuai untuk perbanyakan tunas dan perkembangan embrio. Tujuannya adalah untuk menghasilkan multiplikasi organ dan struktur selanjutnya yang mampu menghasilkan tanaman utuh. Adanya multiplikasi dapat dilihat dari munculnya tunas aksilar atau tunas adventif yang baru, embryoid atau organ perbanyakan, dan organ penyimpanan mini. Tunas yang dimultiplikasi dapat disubkulturkan kembali untuk meningkatkan jumlahnya. Nah, faktor yang mempengaruhi perbanyakan tanaman terdapat 2 faktor, yaitu media dan lingkungan tumbuh. Pada media terdapat pada hara makro seperti N, K, Ca, P, Mg, dan S. Ada juga seperti hara mikro, contohnya Fe, Mn, Zn, B, Cu, Mo, dan Co. Adapun seperti vitamin, asam amino, gula, agar, dan ZPT. Nah, pada lingkungan tumbuh adapun seperti suhu, lamanya penyinaran, intensitas cahaya, lingkungan fisik, media. Masuk ke materi yang ketiga, root formation. Tujuan dari tahap ini adalah mengakarkan tunas mikro atau microcoating dan mempersiapkan tanaman untuk transplanting dari lingkungan aseptik in vitro ke lingkungan non-aseptik. Induksi perakaran in vitro dilakukan dengan cara: pertama, subkultur individual microculting di medium perakaran di mana konsentrasi auksin ditingkatkan, sedangkan konsentrasi sitokinin dikurangi.
Media dasar yang digunakan biasanya dikurangi menjadi setengah. Dan yang kedua, subkultur pada medium pengakaran cair dalam beberapa hari kemudian dipindahkan ke dalam medium tanpa auksin. Yang keempat, masuk aklimatisasi. Tanaman hasil kultur jaringan tidak bisa langsung ditanam di lapangan, tetapi perlu proses adaptasi bertahap terlebih dahulu akan lingkungan barunya. Beberapa yang harus diperhatikan pada aklimatisasi tanaman asal kultur jaringan. Yang pertama, bisa menghindari kondisi stres atau suhu kelembapan. Yang kedua, tanaman cukup kuat, tidak fitrous, transparan, dan berair. Dan ketiga, tanaman telah berakar. Pada prinsip dasar kultur jaringan terdapat 4 prinsip. Yang pertama, totipotensi sel. Yang kedua, regerensi pucuk dan akar. Ketiga, organogenesis dalam embriogenesis. Keempat, kompetensi dan determinasi. Baik, kita masuk ke totipotensi sel. Kemampuan suatu sel untuk tumbuh menjadi tanaman baru apabila diletakkan pada lingkungan tumbuh yang sesuai. Menurut beberapa penelitian, totipotensi paling ideal diamati pada embriogenesis somatik. Kedua, dipengaruhi oleh hormon tumbuh. Ketiga, genotip dan sumber eksplan memiliki peran penting dalam ekspresi totipotensi sel. Keempat, dipengaruhi oleh keadaan lingkungan tumbuh dari tanaman induk. Kedua, masuk regenerasi pucuk dan akar. Pada prinsip ini dapat terjadi berkat ditemukannya ZPT atau zat tertumbuh, terutama pada auksin dan sitokinin. Auksin adalah suatu kelompok senyawa organik yang merangsang pemanjangan pucuk, sedangkan sitokinin kelompok senyawa organik yang meningkatkan pembelahan sel di dalam jaringan. Nah, pemberian auksin dan sitokinin merupakan tindakan penting untuk mengatur pembelahan, pemanjangan, dan diferensial sel serta pembentukan organ tanam di dalam kultur jaringan. Organogenesis adalah menumbuhkan sel atau jaringan meristematik tanaman pada medium tertentu untuk menginduksi terbentuknya meristem unipolar atau tunas dan akar. Pada organogenesis terjadi secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, pada secara langsung tidak melalui fasik halus, eksplan langsung berbentuk tunas. Bergantung spesies, jumlah tunas yang dihasilkan sedikit, keragaman genetik rendah ditemukan pada tanaman hias. Nah, secara tidak langsung, eksplan membentuk tunas, sel berukuran kecil, isodiametrik, dinding sel tipis, vacuole berukuran kecil, terdapat nukleus dan sitoplasma padat. Nah, pada embriogenesis, yaitu proses pembelaan sel atau jaringan somatik, termasuk sel haploid dan sel diploid yang berkembang menjadi embrio melalui fusi gamet dan bergenerasi menjadi tanaman. Nah, pada tahapan embriogenesis, yang pertama induksi, development and maturation, convention dan maturation, dan terakhir germination. Nah, yang keempat, kompetensi dan determinasi. Kompetensi merupakan menunjukkan kemampuan internal dari suatu sel atau jaringan tertentu untuk berkembang sedemikian rupa menjadi tipe sel, jaringan atau organ yang spesifik dengan keterlibatan faktor hormon dan atau lingkungan yang spesifik. Nah, untuk determinasi merupakan sel atau jaringan yang memiliki kompetensi selanjutnya mengalami determinisasi yang arah perkembangannya tidak dapat balik atau irreversible. Kompetensi dan determinasi menentukan apakah sel atau jaringan akan mengalami embriogenesis atau organogenesis dan apakah akan membentuk pucuk, akar, ataupun bunga yang dapat diinisiasi.
Dan mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai tahapan dan prinsip dasar pada kultur jaringan tanaman. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.